perlindungan sosial, bantuan sosial, subsidi, menurut pandangan saya adalah langkah-langkah antara. 5 BLT dan bantuan pemerintah cair mulai besok hingga 31 Januari 2025. Pemerintah telah menetapkan nama penerima bantuan sosial untuk memastikan bantuan tunai dan bantuan non-tunai tepat sasaran. Presiden Prabowo Subianto telah menyerahkan daftar isian pelaksanaan anggaran BIPA serta buku alokasi transfer ke daerah TKD untuk tahun anggaran 2025. Dengan begitu, berbagai program pemerintah termasuk bantuan sosial Bansos baik berupa bantuan langsung tunai dan bantuan non-tunai mulai terrealisasi secara bertahap. Nah, apa saja ke daftarnya? Simak info lengkapnya. Saya akan segera kembali setelah tayangan singkat berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua teman-teman, semoga tetap semangat dan tetap menjaga kesehatan di tengah perubahan cuaca. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan umur yang berkah. Amin ya rabbal alamin. Presiden Prabowo Subianto secara resmi menyerahkan daftar isian pelaksanaan anggaran BIPA dan buku alokasi transfer ke daerah TKD tahun anggaran 2025 kepada kementerian dan lembaga secara digital di Istana Negara, Jakarta, Selasa 10 Desember. Dengan telah diserahkan daftar isian pelaksanaan anggaran BIPA dan buku alokasi transfer ke daerah TKD tahun anggaran 2025, sehingga program pemerintah mulai direalisasikan termasuk bantuan sosial dan subsidi yang dijadwalkan penyalurannya kepada masyarakat. Presiden Prabowo mengungkapkan bahwa perlindungan sosial, bantuan sosial, dan subsidi akan menjadi langkah-langkah menuju kebangkitan ekonomi melalui hilirisasi. Namun, menurut Kepala Negara, pendidikan dan kesehatan akan tetap menjadi pilar utama agar terhindar dari kemiskinan. Makan bergizi juga hal yang strategis. Kita menyelamatkan anak-anak kita, tapi dengan itu kita akan memberdayakan ekonomi pedesaan, ekonomi kecamatan, ekonomi kabupaten, ekonomi provinsi. Puluhan triliun akan tersebar di daerah-daerah, tutur Kepala Negara. Nah, teman-teman, apa sajakah daftar bantuan tunai dan bantuan non-tunai yang cair mulai besok? Simak infonya. Nah, berikut ini daftarnya. Yang pertama, BLT Dana Desa tahap 1 2025. Salah satu BLT yang disalurkan di awal tahun 2025 adalah BLT Dana Desa bagi desa yang telah melakukan musyawarah desa khusus untuk menetapkan KPM penerima, bersiap menyalurkan bantuan dana sebesar Rp300.000 per bulan, dan pada bulan Januari disalurkan bantuan langsung tunai dana desa tahap 1 Januari 2025. Penetapan penerima BLT dana desa diawali setiap desa itu memaparkan nama usulan KPM BLT dana desa tahun 2025 beserta kriterianya. Dan pada akhirnya telah disepakati KPM penerima BLT dana desa tahun 2025 sesuai amanat pemerintah pusat bahwa untuk BLT DD diperuntukkan kepada masyarakat yang mengalami kemiskinan ekstrim, yaitu warga yang rentan usia dan tinggal sendiri di rumah tidak memiliki sanak saudara. Warga yang mengalami difabel dan tidak bisa bekerja untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, dan banyak kriteria lainnya. Untuk menetapkan penerima BLT DD ini, seluruh elemen masyarakat desa terutama ketua RT dan ketua RW juga ikut dalam memvalidasi data KPM BLT DD tersebut. Setelah ditetapkan dan dibuatkan berita acara, semua RT dan RW mendapatkan salinan KPM BLT Dana Desa tahun 2025. Setiap KPM BLT DD tahun 2025 akan mendapatkan bantuan sebesar Rp300.000 per bulan selama setahun atau 12 bulan yang dikuatkan atau ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memutuskan tetap melanjutkan program bantuan pangan berupa beras 10 kg gratis kepada keluarga berpenghasilan rendah di Indonesia.
Pemerintah memutuskan penyaluran bantuan pangan Bampang beras pada tahun 2025 akan dilaksanakan dengan alokasi 6 bulan, kata Kepala Badan Pangan Nasional Bappenas Arief Prasetyo Adi dalam keterangan resmi Selasa 7 Januari 2025. Menurutnya, penyaluran bantuan pangan beras untuk tahap awal akan dilaksanakan pada Januari dan Februari 2025. Sedangkan untuk 4 bulan sisanya akan disalurkan setelah pemerintah melakukan berbagai perhitungan. Sesuai hasil ratas beberapa waktu lalu, Bapak Presiden Prabowo menyetujui bantuan pangan disalurkan selama 6 bulan. Untuk 2 bulan pertama di Januari dan Februari, namun untuk 4 bulan berikutnya akan ditentukan kemudian, ujarnya. Kemudian selanjutnya bansos yang ketiga, bansos MBG. Nah, pemerintah mulai membagikan makanan bergizi gratis MBG kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan kelompok bayi di bawah usia 5 tahun, balita. Saat ini penyaluran MBG diberikan sekali dalam sepekan. Untuk saat ini, sekali dalam sepekan MBG diberikan. Kedepannya MBG akan diberikan tiap hari kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, ujar juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan PCO Prita Laura dalam keterangan tertulis Jumat 10 Januari 2025. Prita menjelaskan penyaluran MBG ini dilakukan melalui Posyandu, diantaranya Posyandu Anyelir dan Dahlia di Ciracas, Jakarta Timur. Di Posyandu Anyelir tercatat sebagai penerima MBG 4 ibu hamil, 3 ibu menyusui, dan 23 balita dengan total 30 paket. Sedangkan di Posyandu Dahlia tercatat 10 ibu hamil, 9 ibu menyusui, dan 26 balita dengan total 45 paket. Program Presiden Prabowo Subianto ini adalah langkah strategis mewujudkan SDM unggul. Kualitas gizi merupakan kunci utama untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul itu. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia juga adalah meningkatkan ekonomi lokal. Jadi memang tujuannya adalah mendorong perekonomian lokal. Tadi seperti disampaikan ada pasar-pasar yang terserap. Jadi ada untuk bansos yang keempat, diskon tarif listrik 50%. Nah, pemerintah telah mengumumkan pemberlakuan diskon tarif listrik sebesar 50% mulai 1 Januari 2025. Kebijakan ini merupakan bagian dari stimulus ekonomi pasca kenaikan pajak pertambahan nilai PPN menjadi 12% untuk barang mewah. Dilansir dari kompas.com, diskon tersebut hanya berlaku selama 2 bulan, yaitu hingga akhir Februari 2025 dan hanya untuk 81,4 juta pelanggan rumah tangga di 4 kelompok daya listrik, yakni 450 VA, 24,7 juta pelanggan, 900 VA 38 juta pelanggan, 1300 VA 14,1 juta pelanggan, 2200 VA 4,6 juta pelanggan. Diskon juga berlaku untuk pelanggan listrik prabayar atau token maupun pasca bayar. Pelanggan prabayar dapat memperoleh diskon saat membeli token listrik melalui aplikasi PLN Mobile, Retail, Marketplace, atau agen resmi lainnya. Sementara itu, pelanggan pasca bayar akan otomatis mendapatkan diskon saat membayar tagihan listrik bulan Januari dan Februari. Bansos kelima, teman-teman, masyarakat kurang mampu bisa mendapatkan bantuan untuk mengakses layanan kesehatan melalui bantuan PBIJK. Nah, bantuan sosial atau bansos penerima bantuan iuran ini, iuran jaminan kesehatan atau PBIJK, ini merupakan program bantuan dari pemerintah untuk memberikan perlindungan kesehatan kepada masyarakat. Nah, bansos PBIJK ini ditujukan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah atau kurang mampu agar bisa mengakses layanan kesehatan. Nah, bansos ini juga termasuk bagian dari sistem jaminan sosial nasional yang akan memprioritaskan kesehatan bagi masyarakat yang kurang mampu. Lewat program PBIJK ini, nantinya pemerintah akan menanggung seluruh biaya untuk iuran BPJS Kesehatan agar peserta program ini tidak perlu membayar iuran bulanan.
Oke teman-teman, itulah 5 daftar bansos baik berupa bantuan dana tunai maupun non tunai. Semoga informasi ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.